Ya Rob, yang kadang-kadang itu pencet tanda panah, share, Instagram, TikTok, snack video, apalagi Facebook, YouTube, di-share sama dia. Bahkan dicaci habis-habisan baru di-share. Hati-hati, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Menyikapi perkara viral yang baru saja terjadi, yang dimana musim hujan itu mestinya yang terkenal itu bakara, ubi, tapi ternyata ST lebih terkenal daripada gorengan saat ini, ya, dikarenakan peristiwa viral yang baru saja terjadi. Namun ada yang bertanya sama saya, Habib, bagaimana menyikapi peristiwa tersebut? Ada satu hal, ingat ya, kapan kita melihat sesuatu saudara kita sesama muslim yang berbuat maksiat atau berbuat salah dari akhlaknya, dengarkan baik-baik, lakukanlah 3 perkara. 1, mendoakan agar kiranya Allah anugerahkan hidayah. Jangan malah ikut jadi jadi jelek gitu loh. Sekarang begini, yang viral mencaci penjual es, saya ulang ya. Ini yang viral mencaci penjual es. Kita mencaci yang melakukan penghinaan. Apa bedanya kita sama dia? Apa bedanya? Nggak ada. Dia mencaci penjual es, enak dia, sudah minta maaf. Sudah minta maaf. Kita yang mencaci, yang menghina penjual es, apa Anda sudah minta maaf? Demi Allah ya, demi Allah, 100 kali Anda mati syahid, kalau punya dosa sesama manusia, jangan menghayal masuk surga. Jadi jangan sampai kita ini menimbulkan dosa baru. Ada apa kita ikut mencaci gitu loh? Mestinya malah mendoakan. Apa bedanya kita sama dia? Malah minta maaf. Kadang-kadang orang yang mencaci perbuatan salah itu jauh lebih salah daripada orang yang melakukan kesalahan. Contoh, ada orang minum ballo, saya caci, ngapa ngasing ini peminum ballo kah? Ini ngasih mi penghuni neraka. Ini semua mi penghuni neraka. Minum khamar dosa besar, tapi merendahkan orang minum khamar dalam tanda kutip manusianya, itu jauh lebih besar dosanya karena bagian dari sombong. Kapan-kapan kita merendahkan orang berbuat salah, berarti secara tidak langsung kita menyatakan lebih baik dari dia. Paham enggak? Sekarang ini ada satu manusia hamba Allah beriman kepada Allah menghina penjual es. Saya mencaci itu orang yang menghina penjual es. Berarti secara tidak langsung saya umumkan saya lebih baik dari dia. Bukankah itu alamat sombong? Tanda-tanda orang sombong. Dosa sombong jauh lebih besar daripada dosa mencaci. Na'udzubillahi min dzalik, ya Allah, ya. Jangan. Kalau ada anjing menggonggong, jangan ikut menggonggong gitu. Kita tetap jadi manusia. Itu yang mestinya terjadi. Jangan ikut rame-rame Allah. Apalagi hati-hati loh ya. Ya Rob, yang kadang-kadang itu pencet tanda panah, share, Instagram, TikTok, snack video, apalagi Facebook, YouTube, di-share sama dia. Bahkan dicaci habis-habisan baru di-share. Hati-hati, hati-hati. Man kasyafa auratal muslimin, kasyafallahu auratahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membuka kejelekannya sesama muslim, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan buka kejelekannya nanti di dunia maupun saya tidak mau. Saya tidak mau kejelekan saya dibuka sama Allah. Kalau Allah yang buka lebih parah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan, kita mestinya mendoakan, ya Allah, anugerahkan hidayah kepada saudaraku itu ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, karena dia tidak tahu. Tanamkan sifat rahmat.
sifat rahmat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman di antara kalian, kata Rasulullah, kecuali syaratnya Anda harus mencintai sesamanya muslim seperti mencintai diri sendiri. Iya, ayo coba renungi baik-baik. Ya, sekarang kan sudah viral ya. Siapa sih yang sudah tidak tahu viral ya? Nah, Anda tidak berpikir kasihan istrinya, malu sama tetangga. Jadi kapan dilihat tetangga, itu loh istrinya yang tukang caci. Anaknya di sekolah dihina lagi sama temannya. Ini mi bapaknya pacala-calai. Ya kan? Kasihan, sudah lagi itu dipecat lagi dari jabatannya. Sudah cukup musibah yang dialami oleh saudara kita. Habib, tapi menjengkelkan. Sekarang saya mau tanya, Anda berani mengatakan bahwa diri Anda tidak ada kesalahan? Sekarang ayo pikir baik-baik, berapa sholat yang Anda tinggalkan dari balik sampai sekarang? Itu yang Anda urus. Baca Quran Anda udah benar apa enggak? Berapa perempuan yang Anda lihat tapi tidak halal? Berapa tangan perempuan yang Anda pegang tapi tidak halal? Berapa makanan yang Anda pegang tapi posisinya tidak jelas halalnya? Berapa orang Anda sakiti dengan lisan Anda? Baik tetangga maupun keluarga. Itu yang Anda urus, jangan urus orang lain. Kenapa Anda mau urus orang lain? Diri kita tidak diurus gitu loh. Lebih baik koreksi diri kita. Kita ini lebih banyak kotornya daripada orang. Jangan dah. Saya kalau ditanya, Habib bagaimana menurutnya? Saya bilang, enggak, Allah, tidak ada orang mau dipermalukan, Pak. Tidak ada. Kalau Allah mau hinakan hambanya, ada caranya. Tapi itu haknya Allah, bukan kita ikut menghinakan, gitu loh. Itu tugasnya Allah. Orang sombong dihinakan, haknya Allah. Orang sombong kan dihinakan sama Allah. Ya haknya Allah. Kita jangan ikut-ikut ambil tugasnya Allah, gitu loh. Ya, koreksi diri kita. Makanya doakan supaya dapat hidayah. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur apa? Alhamdulillah, bukan saya yang mencaci. Bukan saya yang mencaci, bersyukur. Karena kita ini tidak ada jaminan besok atau lusa melakukan kesalahan yang lebih besar dari itu. Tidak ada, tidak lepas dari kemungkinan. Ya, bisa. Ya, tidak ada jaminan. Ya Allah, kita itu mestinya bersyukur, terima kasih ya Allah. Salah satu sunnahnya sujud syukur apa? In ra'a maksiyah. Kalau melihat orang maksiat, kita disunnahkan sujud syukur, tapi bukan di depannya. Ada peminum balok, jangki sujud di depannya, emosi. Ya, maksudnya itu bersyukur, alhamdulillah bukan saya yang ditakdirkan minum balok, begitu loh. Ya, ini ayo renungi baik-baik. Bersyukur. Yang ketiga adalah minta perlindungan dari Allah. Na'udzubillahi min. Nah, itu kalimat itu apa artinya itu? Na'udzubillahi min dalik. Ya Allah, kami berlindung dari perbuatan seperti itu. Karena kenapa? Tidak ada jaminan iman kita juga bisa digoyangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ayo jadilah yang bijaksana ya. Orang-orang bijaksana itu, Pak, jangankan melihat seperti yang viral ini. Maaf ya, saya mau tanya dulu, apa ciptaannya Allah paling hina, yang menjijikan, yang keluar dari lubang belakang? Apa namanya itu? Kotoran. Menjijikan apa enggak? Hina apa enggak? Tapi kalau orang bijaksana melihat, diambil hikmah. Subhanallah, itu kotoran sejijik-jijiknya, serendah-rendahnya kotoran masih bermanfaat, bisa dijadikan gas. Sekarang kan ada teknologi, kotoran dikumpulkan pemerintah dijadikan pembuat gas. Kotoran saja bisa bermanfaat. Kotoran sapi jadi pupuk, kotoran manusia jadi gas. Subhanallah, tidak ada ciptaannya Allah sia-sia ya. Semua bermanfaat. Tapi bagaimana dengan saya, umatnya Nabi Muhammad, yang dibekali akal, nafsu, ilmu? Apakah saya bermanfaat? Kotoran saja bermanfaat. Ya kan, kotoran bermanfaat apa enggak? Bisa dibikin gas. Saya bermanfaat apa enggak? Jangan sampai saya lebih hina dari kotoran yang tidak punya manfaat, malah para rasu-rasu.
Nah, itu orang bijaksana, kotoran nah lihat itu dapat hikmah. Paham ya? Karena itu ayo buat kacamata kita ini positif, selalu melihat dasari dengan kebaikan. Jelas ya? Cuman ada yang saya sesalkan. Nah, ini hak saya berkomentar selaku ulama. Yang saya sesalkan pertama, satu, yang boleh disalahkan bukan sekedar pelaku, tapi yang memberi mimbar, yang mengundang, udah tahu orangnya seperti itu. Ini kan sudah lama, bukan korbannya satu orang, ada bahkan perempuan dibilangi PSK, ada bahkan dibilangi kelamin ini, itulah bicara kotor. Ini sudah lama, istrinya diobok-obok kepalanya, sudah lama. Kok masih diundang gitu loh. Nah, memang ini umat akhir zaman memang suka tontonan, bukan tuntunan. Maaf loh ya, paham maksud saya ini? Lah kalau sudah tahu seperti itu, kenapa masih diundang? Kenapa tunggu viral gitu loh? Paham ya? Jangan dikasih tempat. Karena pada dasarnya dia bukan ulama, Gus juga bukan. Apa sih definisi Gus? Gus itu anak kiai, dia bukan anaknya kiai. Cuma karena tren dipanggil Gus. Itu pun anak kiai tidak semua dipanggil Gus. Syaratnya anak kiai yang berilmu pantas dipanggil Gus. Itu. Minta maaf ya. Jadi yang salah ini yang kasih ruang. Paham ya? Saya misalnya nih, pacala-cala. Lalu diundang sama Ustaz Salim, ya bukan salahnya saya, siapa suruh kok undang? Yang kasih ruang itu loh. Ada apa masih diidolakan gitu loh. Nanti ini takutnya setelah ini tambah terkenal gara-gara viral gitu loh. Paham maksud saya? Orang Indonesia ini suka sensasi, suka tontonan, bukan tuntunan. Kalau cari penceramah yang lucu, yang cekakak gitu. Saya itu pernah diundang, Habib, selamat bisa kisi ceramah, Habib. Habib lucu jigi. Lucu ini peleng kartu nggak? Nah, ini Tom and Jerry kan juga apabila lucu jigi. Baji iki. Belum ceramah, nu bilangin mak lucu jigi. Tolonglah bijaksana jadi umat. Anda panggil ulama atau Anda panggil pelawak, perjelas. Karena banyak pelawak berkedok ulama. Paham dah ini? Banyak pelawak berkedok ulama, banyak. Yang tren kan ceramahnya yang lucu-lucu gitu loh. Janganlah kasihan. Bijaksana kita ambil hikmah, ilmu. Yang kedua, itulah resiko Nabi itu luar biasa, Nabi Muhammad SAW. Itulah resiko kalau meletakkan sesuatu bukan pada bidangnya. Tukang las disuruh kerja gigi, lah busuk gigi ginu, paham enggak? Tukang gigi disuruh kerja las, 1 tahun baru selesai, enggak bisa. Kasih tempatnya, wa kullu fi falakin, semua ciptaannya Allah itu ada jalurnya masing-masing, ada jalurnya masing-masing. Lah ini maaf, kalau bukan ulama, tolonglah janganlah berambisi jadi pendakwah hanya karena mencari popularitas, kekayaan. Ingatlah, tolong, kalau ulama itu berjuang menghidupkan agama, bukan hidup dari agama. Kalau sekedar hidup dari agama, itu namanya penjual agama, bukan ulama. Maaf ini, akhirnya sekarang Pak, orang banyak berlomba-lomba jadi penceramah. Tolong, saya sampaikan baik-baik, lebih enak jadi umat. Anda semua ini jadi umat ini, laksanakan perintah, jauhi larangan, insya Allah masuk. Tapi ulama melaksanakan perintah, menjauhi larangan, belum bisa masuk surga. Belum bisa. Masih ada 2 pertanyaan yang Anda sampaikan benar atau tidak. 1. Yang kedua, yang Anda sampaikan Anda amalkan atau tidak. Itu berat. Kabura maktan indallah antakulu mala taf'alun, bahaya. Setiap itu, makanya ulama itu mengajarkan astaghfirullah biqaulin bilah
amalin, ampuni dosaku ya Allah, banyak ucapan tapi kurang mengamalkan. Karena resikonya ulama besar. Di dunia gitu ulama datang terlambat, duduk paling depan. Yang lainnya kursi plastik, dia kursi sofa. Ya enggak? Bau sarak di depan nate kotak sama aqua. Kita aqua gelas, injo poing setengah mati cari patok do nah. Iya. Ulama bajitan lagi. Botol ada tong gelas nah. Di dunia kita dapat dos-dos kecil, ulama deh bolu utuh, dobolo kinasi, nah kita satu, ulama tak 10, itu pun amplopnya lain pi. Di dunia jika kelihatan enak, di hari kiamat bebannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tolonglah, ini banyak artinya ulama dadakan gitu ya, tiba-tiba dikarbik hanya cari popularitas. Tolong, Rasulullah 15 abad yang lalu menjelaskan, idza wudi asy' ila ghairi ahli, jika meletakkan sesuatu bukan pada bidangnya, dengarkan jawabannya Nabi, fantadirus sa'ah, tunggulah kehancuran. Terbukti, tunggu kehancuran. Jelas ya. Nah, terakhir dan sedikit tambahan, Habib katanya kan paham ilmu agama, kok akhlaknya begitu? Dengarkan baik-baik ya, ilmu sama akhlak itu beda. Makanya Anda harus paham, ilmu adalah sesuatu yang dituntut untuk diketahui dan diamalkan. Akhlak itu sesuatu untuk dipahami ya dan diterapkan. Artinya begini, ulama sudah mengatakan al-adabul faukal, akhlak itu di atasnya ilmu. Nah kalau seandainya ilmu sama akhlak itu sama, kenapa dikatakan akhlak di atasnya ilmu? Ya, semua orang boleh berhak untuk menuntut ilmu, tapi belum tentu berakhlak, karena akhlak itu bukan ilmu. Habib, ada kitab Akhlakul Banin, itu ilmu akhlak, hanya teori. Sedangkan pengamalannya akhlak bukan ilmu. Orang banyak ilmunya belum tentu gerak-geriknya berakhlak. Kenapa? Karena akhlak itu asal usulnya bukan dari ilmu, tapi dari hati yang bersih. Dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, qalbus sofi muntasirun ahlakal karimah. Ya. Jadi hati yang bersih itu memancarkan akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu muntasyir min qalbi sofi. Akhlak itu terpancar dari hati yang bersih. Tabi. Saya pernah satu kali ya tahun 2000 berapa itu, ada peminum balok kelewati, naik motor kayak itu. Ya, langsung nggak tabi. Assalamualaikum. Langsung nih, ya bib, waalaikumsalam bib. Sopang, ya bib, nah cukup balok nah. Ya bib, waalaikumsalam. Saya tidak mau katakan dia hebat. Urusan minum balok, urusan dia sama Allah, kan gitu ya. Tapi akhlaknya itu loh, kok bisa ada? Padahal peminum. Kenapa? Insya Allah orangnya ini bakalan tobat. Kenapa? Hatinya bersih. Tapi kalau sudah hatinya busuk, oh selesai. Hatinya busuk, banyak ilmunya mengatakan calon presiden seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Ada itu kan? Ada kan? Ada. Karena kenapa? Dia jual agama, yang penting calonnya naik. Ilmunya banyak, hatinya kotor. Kenapa? Hatinya sudah masuk penyakit hati. Salah satunya hubbud dunia. Tidak sedikit ustadz pasang tarif. Berarti apa? Ilmunya banyak, hatinya kotor, cinta dunia. Tidak sedikit ustadz, naudzubillah min dalik, berbicara karena kepentingan. Ya kan? Naudzubillah. Ya Allah. Karena itu sekali lagi ya, orang yang berilmu belum tentu berakhlak, tapi orang yang berakhlak walaupun tidak berilmu tetap akan mulia. Makanya Nabi waktu mau diajak Mi'raj, hatinya dibedah oleh Allah, ditambah cahaya ya, dikasih cairan yang luar biasa. Kenapa? Karena hati yang bersih akan menimbulkan akhlak yang mulia untuk berjumpa dengan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu
Iya, jadi jangan kaget, jangan kaget. Ya, kadang-kadang itu orang yang tidak pernah belajar agama lebih sopan daripada orang yang paham ilmu agama. Tidak sedikit, tidak sedikit. Nah, ini yang kita kasihan, akhirnya seolah-olah Islam ini tercoreng, bikin malu ini. Bikin malu. Dan hebatnya gini, kalau kayak gini, ya, toko-toko agama di sebelah kalau bikin kesalahan tidak viral. Toko agama kita bikin kesalahan, yang viralkan umat Islam sendiri. Betul apa enggak? Iya. Siapa bilang toko agama di sebelah tidak banyak bikin masalah? Banyak. Toko agama non muslim yang bikin masalah banyak. Saya berani bilang banyak. Tapi apakah viral? Enggak. Ditutup sama mereka, kompak mereka, jangan sampai tersebar. Lah kita semangat mantungi jari tak di pada status ki disebarkan, bikin ini disebar. Wah, akhirnya mempermalukan agamanya sendiri. Naudzubillah min. Ayo jadi orang bijaksana ya, jadi orang yang bijaksana dalam menyikapi perkara yang tidak benar ya, insyaallah.